Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dari apapun juga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan lihat wajah ku terkagum bila lihat itu dan karya tangan ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari apa yang ku katakan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari apa yang ku punya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bawa penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, urapan-Mu yang baru Tuhan, membuat kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu untuk memberikan pujian penyembahan kami yang terbaru. Kami lebih mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran firman pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut berkat firman pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk membaca firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami mau menerima firman-Mu dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 hingga yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak. Saudara, bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan adalah jika kita berbuah. Bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus jikalau Bapa dipermuliakan. Dipermuliakan melalui apa, saudara? Dipermuliakan melalui buah yang ada pada kita. Ada amin? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jikalau kita berbuah. Sudahkah kita menghasilkan buah pada pagi hari ini? Saudara, kita merenungkan bahwa buah itu ada 3 jenis buah. Buah pertobatan. Buah pertobatan artinya yang dulu jahat menjadi tidak jahat, yang dulu di dalam kegelapan menjadi tinggal dalam terang, yang dulu hitam menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, pertobatan, buah yang dihasilkan dari perubahan sikap. Sikap berubah, pola pikir berubah, tindakan berubah. Yang dulu anarkis, sekarang menjadi pembawa damai. Saudara, tidak mungkin seorang mengatakan dia di dalam Tuhan, tapi perbuatannya sama seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan. Dulu suka mencuri, sekarang masih suka mencuri. Dulu suka berdusta, sekarang masih suka memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Itu bukan murid Kristus, saudara. Murid Kristus itu menghasilkan buah. Buah yang pertama adalah buah pertobatan. Yang dulu-dulunya itu selalu berdusta. Setiap tempat dia pergi selalu bertengkar. Setiap tempat di mana dia pergi selalu ada percekcokan, berkelahi, saudara. Tidak menjadi terang. Murid Kristus ada buktinya, saudara. Makanya Yohanes berkata seperti ini, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau engkau katakan engkau bertobat tetapi buahnya tidak ada, itu sama dengan nol besar, saudara. Buah yang pertama adalah buah pertobatan. Selanjutnya, buah yang kedua adalah buah roh. Buah roh itu, saudara, ada 9 buah roh. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33, saudara. Buah roh itu ada 9 buah roh. Buah roh itu tidak mungkin dihasilkan kalau kita tidak ada persekutuan dengan Roh Kudus. Yang pertama, kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, sabar menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Itu kasih, saudara. Kasih. Yang kedua, sukacita. Sukacita itu tidak dilahirkan dari keadaan yang baik-baik saja, tapi dalam suka duka itu ada sukacita yang mengalir dari dalam. Damai sejahtera, dipimpin damai sejahtera. Kesabaran, saudara. Sabar menanggung segala sesuatu. Kemurahan hati, suka memberi, suka berkorban. Kebaikan, saudara. Baik hati, baik budi, baik pekertinya. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Buah-buah ini adalah hasil dari persekutuan kita dengan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, adalah buah pelayanan. Buah pelayanan itu adalah kita memberi diri untuk Tuhan, melayani jiwa-jiwa,
sampai jiwa-jiwa itu kemudian ditambah-tambahkan. Banyak orang-orang yang bertobat. Beritakan Injil damai sejahtera yang daripada Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar. Saudara tidak bisa tertanam di luar Kristus karena itu bukan pokok anggur. Bapaknya adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, tertanam di pokok anggur yang benar. Setiap hari Tuhan memeriksa, ada buah tidak? Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, dibersihkan. Itulah pohon anggur, supaya dibersihkan dan dia bisa menghasilkan lebih banyak buah. Dibersihkan dan supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Pesan Tuhan pagi hari ini, tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Saudara, apa artinya tinggal di dalam Tuhan? Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ibarat saudara ada di wadah baskom berisi air, saudara. Saudara itu adalah sebongkah bola yang bahannya itu seperti spons. Saudara, bola yang bahannya itu seperti spons. Saudara ada di dalam wadah yang berisi air. Saudara ada di dalam situ. Tapi saudara juga spons. Air itu ada di dalam diri saudara, meresap di dalam diri saudara, tidak keluar dari sana. Saudara ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam engkau. Saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam engkau, memerintah di dalam kehidupanmu. Akulah pokok anggur yang benar, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jikalau kita pertanyakan, kenapa sampai hari ini saya belum menghasilkan buah? Mungkin saudara tidak melekat pada pokok anggur. Mengapa saudara tidak berbuah? Mungkin saudara tidak izinkan dia tinggal di dalam engkau. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, itulah tidak berbuah. Tidak ada kesaksian, tidak bisa berdoa, tidak bisa maju untuk melayani Tuhan, tidak bisa memberitakan Injil karena tidak ada apapun yang dia serap dari Kristus. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Destiny kita adalah menghasilkan buah, dan buah kita itu banyak. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Inilah yang menjadi pengertian kita semua. Apa itu tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan, kita dipenuhi dengan hadirat, kita ada di dalam wadah berisi air, kita ada di dalam wadah yang dimana Roh Kudus menguasai kehidupan kita, hadirat menguasai kita, dan apa yang ada di dalam diri kita itu firman. Firman ada di pikiran kita, firman itu di mulut kita, firman itu ada di dalam hati kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya menetap di dalam hati kita. Supaya dengan demikian kita melekat kepada pokok anggur yang benar dan menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami tertanam di dalam Engkau, kami tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu ada di dalam kami. Maka kami menghasilkan buah, dan buah itu lebat adanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak berbuah, karena barang siapa tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat-Mu, sambut firman-Mu, sambut hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di nama Yesus Tuhan kami berdoa, menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami diberkati, kami berbuah, kami menjadi berkat. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.